Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Oke, semangat? Semangat. Oke, baik. Hari ini hadir semua? Hari ini hadir semua? Alhamdulillah. Laki-lakinya Abdullah hadir semua? Alhamdulillah. Amel, perempuannya hadir semua? Alhamdulillah. Oke, baik. Hari ini kita belajar fisika, namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh saudara KM Duta. Silakan Duta. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita kirimkan surat perhatian kepada pendiri pesantren kami. Bapak tidak. Oke. Kemarin Oke, di pertemuan kemarin kalian sudah belajar tentang hukum Ohm. Ada yang masih ingat hukum Ohm? Bagaimana pengaruh arus listrik terhadap tegangan? Ada yang bisa? Safira? Hukum Ohm? Arus yang mengalir. Rumusnya masih ingat? I sama dengan? Ya, raise your hand. Ya, Abdullah. Oh, Samil, silakan. Oke, artinya apa tuh? Artinya arus listrik sama dengan perlambatan. Oke. Betul. Ada yang bisa menambahkan? Arus yang mengalir sebanding dengan tegangan yang diberikan dan berbanding terbalik dengan artinya berarti kalau hambatannya kecil arusnya besar. Kalau hambatannya besar arusnya kecil. Kalau sumber tegangannya besar arusnya besar. Kalau sumber tegangannya kecil, itu berarti arus sebanding dengan tegangan dan berbanding terbalik dengan hambatan. Itu hukum Ohm. Bapak minta untuk Samil membacakan surat An-Nur ayat 35. Ini kaitannya dengan listrik, kelistrikan. Silakan, Nabil. Surat An-Nur ayat 35. Ya, boleh. Yang keras ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ardh. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah
المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. Allah memberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu terletak di dalam kaca, dan kaca itu seakan-akan bintang yang bercahaya seperti mutiara, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang berkahnya, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur sesuatu dan tidak pula di sebelah baratnya. Yang diamnya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas, cahaya berlapis-lapis. Allah membimbing kepada cahayanya siapa yang dia kehendaki, dan Allah membuat perumpamaan bagi manusia, dan Allah maha mengetahui segala sesuatu. Oke, terima kasih. Nah, yang tadi Ananda Nabil bacakan itu ada ayat Al-Quran yang terkait dengan cahaya, yang di dalamnya terkandung memang cahaya itu tadinya berawal dari api. Sekarang berkembang cahaya itu berasal dari listrik. Oke. Jadi Islam itu dengan fisika sangat erat sekali. Oke. Baik. Dalam pembelajaran kita kali ini, kita akan belajar bagaimana rangkaian listrik, ya, rangkaian listrik atau rangkaian resistor pada rangkaian resistor, baik itu seri atau paralel. Melalui kegiatan praktikum menggunakan media PETS simulation, peserta didik mampu membuat rangkaian hambatan seri, paralel, dan campuran dengan tepat. Jadi ada rangkaian seri, ada rangkaian paralel, dan campuran keduanya. Kemudian, melalui kegiatan praktikum menggunakan media PETS, peserta didik mampu menganalisis besarnya beda potensial, ini tadi, kuat arus, hambatan total pada rangkaian hambatan dengan benar. Jadi, kelanjutan dari hukum Ohm, kemarin sudah belajar arus, ada tegangan, ada hambatan, sekarang kelanjutannya. Hambatannya dipasang seri, paralel, dan campuran seri dan paralel. Oke? Sampai sini ada pertanyaan dulu? Ada yang sudah terbiasa dengan PETS? Alhamdulillah. Sudah. Di pertemuan waktu kelas 11, Bapak sudah ngajarin tentang PETS yang teori kinetik gas ya? Oke. Silakan kalian buka di grup, di WhatsApp grup, itu sudah Bapak kirimkan LKPD yang harus kalian kerjakan dalam praktikum kita kali ini. Dan LKPD-nya silakan kalian lihat, kalian kerjakan berkelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya. Sambil kalian buka instruksi yang ada di LKPD tersebut. Oke. Nah, masalahnya yang perlu kita selesaikan adalah coba gambar pertama ini rangkaian hambatan seri atau paralel? Angkat tangan. Angkat tangan. Ya, Nabil. Oke, kenapa disebut seri? Seri itu kayak satu aja gitu. Oke, berarti rangkaiannya diteruskan ya. Kalau yang ini? Yang lain? Ya, Royan. Paralel. Kenapa paralel? Oke, karena bercabang, betul. Yang ini? Perempuannya belum? Ya, Safira mau bicara? Mau angkat tangan? Silakan. Campuran. Mana yang seri, mana yang paralel?
AB, kemudian dengan C-nya diserikan, diparalelkan, terus seri. Oke. Nah, ini rangkaian seri, paralel, dan campuran. Nah, ini juga masalahnya nih. Jika kalian menyalakan atau mematikan ruang tamu, kondisi lampu di kamar kalian atau di dapur gimana? Sama gimana? Kalau kalian mematikan lampu di ruang tamu, di kamar mandi atau di dapur atau di kamar kalian mati nggak? Hah? Tidak kan? Yang kedua, boleh dibaca? Bagus. Kalian menyalakan lampu mematikan ruang tamu, kemudian lampu yang berada di kamar atau di dapur atau kamar mandi juga menyala atau mati bagaimana sikap kalian? Gimana tuh? Hah? Kaget gak? Kaget kan? Kalau jika kalian menyalakan atau mematikan ruang tamu, kemudian di ruang lain ikut mati, berarti berarti aneh kan? Karena tidak biasanya kayak gitu kan? Yang ketiga, ketika kalian menyalakan lampu kamar dan lampu ruang tamu dengan watt yang sama atau daya yang sama, bagaimana kondisi nyala lampu? Dayanya sama. Kalau di rumah kalian berbarengan ya, lampu kamar dan lampu ruang tamu. Terangnya sama atau beda? Sama. Apakah lebih redup atau terang atau sama saja? Sama saja. Kenapa demikian? Nah, kalian akan melakukan praktikumnya. Yang pertama, kenapa tidak ikut mati? Yang kedua, kalau mati berarti rangkaiannya seperti apa? Yang ketiga, bener nggak terangnya sama? Oke, itu permasalahannya. Jadi di praktikum ini kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Jadi mana yang seri, mana yang paralel? Oke? Ada pertanyaan? Nggak ada. Kira-kira dulu nih, yang pertama ini tidak mati kan? Kenapa tidak mati? Karena pemasangannya secara paralel. Bener nggak? Yang kedua, kalau tiba-tiba mati mungkin nggak? Enggak, karena paralel. Tapi mungkin nggak kalau mati juga? Kalau? Oke. Yang ketiga, kenapa terangnya sama? Oke. Itu hipotesis kalian ya. Oke, silakan lakukan praktikumnya untuk membuktikan hipotesis yang sudah kalian tadi sampaikan. Silakan LKPD-nya kalian isi. Itu ada 2 praktikum. Praktikum seri dan paralel. Seri dihitung arus yang mengalir dan tegangan yang mengalir, paralel pun sama. Oke. Bapak kasih waktu untuk pengerjaan praktikumnya 25 menit. Dibagi-bagi lah. Yang ini seri, ini paralel. Nanti datanya digabung. Mau pakai lampu boleh, mau pakai resistor boleh. Karena resistor dengan lampu sama sebenarnya. Lampu itu apa itu? Resistornya terserah. Tapi kalau bisa sama. Kalau 10 ohm, 10 ohm semua. Kalau 15 ohm, 15 ohm semua ya. Oke.
Evaluasi capaian assessment ini diisi juga. Belakangan gitu. Di link ini kan Ya, itu ada 2. Penting ini nggak usah. nanti belakangan. LKPD yang ngerjain yang ngirimin Satu orang. Ya, Jadi Canva yang berarti bagi-bagi tugas. presentasi tidak semuanya. Semuanya lah. Jadi bagi-bagi tugas siapa yang ngerjain Canva, siapa yang praktikum. Berarti yang ngerjain Canva nggak praktikum. Ya nanti memperhatikan teman. Berarti kita Diskusi. praktek presentasi. Coba bisa ditunjukkan cara ngebuatnya tadi gimana? Cara bisa jadi kayak gini gimana? Hmm. Kamu tarik ya? Ya. Betul. Coba kamu delete semua. Bapak delete dulu ya. Ini kamu buat lagi ya. Balik, back. Oke. Coba buat lagi. Kamu buat rangkaian yang seri. Seri. Oke. Ya, ada pertanyaan? Udah. Gimana? Hah? Habis ini apa lagi? Udah tarik. Udah kan? Udah. Selesai. Kamu isi LKPD yang ini yang paralel kan? Nah, masukin angkanya. Ini berapa ohm? Oke, 10 ohm. 10. Ngukur tegangannya dulu. Ininya belum nyambung kan? Ini pakai saklar ya? Ya boleh pakai saklar, boleh enggak juga nggak apa-apa. Pakai resistornya aja, sambungin. Sambungan nggak apa-apa. Boleh. Udah aja tarik dari sini ke sini. Oke. Sekarang kamu ukur. Simpen sini sama sini. Sini. Ya, Sini boleh. satu-satu. Sini. Sebelah sini. Oh ini. Nah, karena dipasangnya harus. Nah, kalau minus gitu kenapa tuh? Kenapa? Karena pemasangannya hitam harus sebelah sini, Oh, merah iya. sebelah sini. Ya, Total yang ini kan mana ya? Sorry. Ini kan berarti pakai tegangan apa? Ini tuh dimasukin ke mananya? Baterainya kan? ya, Ini sama salah sorry. Berarti ini masukin sini. Terus satunya masukin mana? sama sebelah sini. Sini. Nah, Oh, jadi kayak misalnya ini sama ini. Berarti ini R1, R2, R3. ya. Ya, Koin itu bisa nyala, Pak. hah? Koin nggak pakai itu, nggak pakai Kan hambatan. Koin itu kan logam. Logam itu bisa mengantarkan listrik. Kamu pasang pakai, coba cari di situ pakai pensil, pakai kucing. Iya. Ada nih pensil, bisa nggak, Pak? Bisa, coba. Kalau nggak salah ada anjing atau kucing gitu. Kalau nggak salah, Iya. ya kan? Artinya Artinya apa berarti? Karus itu kenapa ketika dipasang pensil bisa nyala? Karena mengantarkan alur listrik. Oke. Isinya apa? Isinya hipotesis, terus data, terus kesimpulan. Data yang ini aja yang kamu itu di screenshot.
Menghitung kuat arus tuh gini kan, Ya. sebenarnya sama. Kalau R1 mana yang kamu simpannya di mana tuh? Oke. Kalau R2? Oke, R3? Kalau di sumber tegangan? Hmm. Kalau yang paralelnya berarti sebelah sini ya? Oh, tegangannya udah? Tegangannya udah. Udah. Semuanya 3 volt. Oke. Ini paralel. Nanti hasilnya, hasil gambar di screenshot sama tabelnya. Ya. Nah, gambar ini kamu screenshot sama gambar. Ya. Satu aja. Bapak berarti ke sini Pak. Ini R3 sambungnya sini ke sini. Saya udah ngisi jadi kayak gini. Coba ke atas. Tegangannya. Oh iya. Benar. Ya. Tegangan sumber. Itu V total betul. Min Pak. Kenapa min? Balik. Apanya? Ada dua kemungkinan. Pertama, baterainya atau kabelnya. Kabelnya kebalik. Kamu coba. Kalau ini kamu simpan di sini. Tuh. Kabel yang mana? Tapi kalau ini ke sini, ini ke sini, positif kan? Tapi kalau dibalik, oh, Jadi ini ya. Berarti nggak balik. Sambil buat presentasinya ya. Yang lalu ya. 1, 2, 3, 4. Bapak bikinkan mana? Terserah. Tapi yang jelas yang pertama ada permasalahan yang tadi. Yang tadi tuh. Itu tuh. Bisa bikin apa ya? Sama kayak di sini. Udah ukur belum? Tegangannya berapa? Caranya gimana? Itu yang ditarik. Nah, yang bawah dulu lah, baterainya dulu. Sini Amel. Nah, terus itu berarti V sumber. Masukin ke tabel LKPD-nya. Terus simpan mana R1-nya mana? Apa? Hambatan 1 mana? Hambatan 1 maksudnya? Ini kan hambatan 1, 2, 3. Ya. Coba simpan lagi kemana? Udah diskusi. Dah? Nah, geserin di sini. Nah, ya.
Hmm? Oh sekarang. Oh kanvanya udah belum? Udah kan itu KPD udah. Kan ada yang bikin. Kan ada 3 pertanyaan ya. Pertama, nyalain lampu, ternyata kamar mandi nggak ikut mati karena dipasangnya paralel. Kemudian lampu yang satu mati, yang lain nggak ikut mati kan? Karena memang dipasangnya paralel. Tapi bisa nggak yang lain ikut mati? Bisa, kalau dipasangnya seri. Kemudian yang terakhir, nah, lampu tidak akan redup karena di rumah itu dipasangnya paralel, jadi lampu merata terang, gitu ya, berdasarkan hasil. Oke, baik. Ya, oke, baik. Waktunya sudah habis untuk kalian melakukan praktikum. Kita lanjutkan dengan sesi presentasi. Baik, kelompok mana yang akan sudah siap? Kelompok 1 sudah siap? Oke, baik. Silakan kelompok 1. Yuk, satu kelompok ke depan. Hah? Ada. Tadi baru pakai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 pada kesempatan kali ini ingin mempresentasikan tentang rangkaian hambatan listrik. Anggota kelompoknya itu ada Ardi Muhammad Ridwan, terus kemudian ada Aryo Dito Santoso, saya, kemudian ada Bagus Samudra, ada Fauzan Dinaufa, Nabil Muhammad Ridwan, Raja Herani, dan yang terakhir Royan Firdaus Alfa. Hipotesis ini berfokus pada 2 aspek. Yang pertama, pembagian arus listrik akan terbagi antara komponen yang terhubung secara seri dan paralel dalam rangkaian. Sebagian arus akan mengalir melalui jalur seri dan sebagian lainnya akan mengalir melalui jalur paralel. 2. Tegangan dan resistansi. Arus yang mengalir melalui jalur seri akan mengalami resistansi tambahan karena melalui beberapa komponen secara berurutan. Karena mengalir melalui jalur paralel akan mengalami resistansi yang lebih rendah karena beberapa jalur terhubung secara paralel. Oleh karena itu, kita mengharapkan bahwa tegangan di berbagai titik dalam rangkaian akan berbeda dan bahwa hubungan antara tegangan, resistansi, dan arus akan mematuhi hukum Ohm. Ini adalah contoh model rangkaian seri. Ini tabel hasil pengukurannya. Tegangannya 9 dan buat arusnya sama antara sumber dengan ketiga resistornya. Berikutnya ini rangkaian paralel ya. Kemudian ini pengukuran tegangan dan kuat arus. Kuat arusnya sekian dan ini sama semua. Lalu kita bawah kuat arusnya pada kuat arus total 2,7 ampere dan kuat arus di masing-masing resistensi
sebesar 0,9 ampere. Ya, jadi kesimpulannya pada rangkaian listrik seri kuat arusnya sama pada sumber dan ketiga resistornya. Sedangkan pada rangkaian listrik paralel tegangan arusnya sama pada sumber dan ketiga resistornya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu dong untuk kelompok. Baik, ada yang ingin ditanyakan dari kelompok lain? Kelompok 3, ada yang ditanyakan? Kalau kelompok 3 tegangannya berapa? Tegangan pada resistor yang dipasang secara seri. Terkait permasalahan yang tadi disampaikan di awal, bagaimana penjelasannya setelah kalian melakukan presentasi? Terkait rangkaian listrik di rumah, Ini kalau rangkaiannya seri tegangannya sama. Sedangkan kalau pada rangkaian paralel kuat arusnya yang sama. kalau Bapak matiin lampu depan, lampu kamar mandi nyala atau mati? Nyala. Kenapa demikian? Nah, ya namanya paralel. Oke, karena rangkaiannya listrik di rumah kita paralel. Kalau rangkaiannya seri, apa yang terjadi? Lampu kamar mandi juga kebalik. Oke, satu mati, yang lain ikut mati. Kalau terkait rangkaian listrik kita di rumah, itu kan paralel. Kalau dipasang dengan lampu yang dayanya sama, misalkan 10 watt, terangnya sama atau beda? Sama. Sama. Kenapa bisa demikian? Tapi pasarnya paralel. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi, tepuk tangan untuk kelompok. Nah, kembali lagi Pak. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik, terima kasih. Ya, silakan LKPD-nya kalian kirimkan ke email Bapak. Emailnya abdussalamhr22@gmail.com. Abdussalamhr semua ya. abdussalamhr@gmail.com. abdussalamhr22@gmail.com. Baik, kita lanjutkan dengan evaluasi yang tadi sudah kalian sudah lakukan praktikumnya. Coba kalian buka di grup, masih ada evaluasi, silakan kalian kerjakan. Waktunya 10 menit, bisa dimulai dari sekarang.
Kalau sama bisa kayak gitu. Kalau beda atasnya dikali, bawahnya ditambah. Kayak tadi kan, ini kan istilah ini 6 ya, 6 kali. Masa bisu udah Karena arusnya sama. harusnya sama berarti Oke, silakan waktunya habis. Oke, karena waktunya sudah habis, silakan dikirim. Tadi soalnya hanya 5 soal, waktunya 10 menit, jadi 1 soal 2 menit. Untuk ada yang ingin disampaikan terkait pembelajaran kita hari ini? Ada? Kalian lebih seru belajar praktikum pakai virtual atau eksperimental? Tapi kalau virtual seperti ini seru juga nggak? Minimal kalian merasakan bahwa resistor itu bisa dipasang seri, pasang paralel, kemudian kalian bisa tahu tentang terkait hubungannya dengan pemasangan rangkaian listrik. Kalau dianalogikan, ya, untuk listrik itu sama seperti air. Arus listrik sama seperti arus air. Jadi kalau arus air yang berbentuk seri, ketika mati itu berarti arus airnya tertahan. Berarti kesemuanya nggak bisa ngalir kan, alias mati semuanya. Kalau paralel itu bercabang, satu ditutup masih bisa ngalir nggak? Jadi analoginya listrik dinamis itu adalah arus listrik yang mengalir, itu sama persis dengan arus aliran air. Oke, baik, itu saja pertemuan kita di kali ini. Kita akhiri dengan hamdalah. Dan untuk presentasi terbaik, kelompok terbaik, kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Oke, baik. Di pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang hukum Kirchhoff. Silakan kalian baca terlebih dahulu. Kita akhiri dengan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima